selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, jemaat dan juga simpatisan GKI Kediri. Kembali lagi dalam sarapan, sapaan pengharapan pada masa puasa. Sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu di pagi hari ini yang boleh kami rasakan. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, tolong kiranya hikmat-Mu saja yang memimpin kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-6. Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada sarapan kali ini yaitu syarat untuk pulih. Nah Bapak Ibu Saudara, kegagalan menggapai cita-cita atau harapan tentu saja dapat membuat seseorang begitu kecewa. Terlebih jika kemudian tak ada yang mendukung saat seseorang tersebut dalam kesulitan. Nah, bisa bertambah pula sakit hatinya, begitu ya, bila ternyata semua malah justru kemudian menyalahkannya atas apa yang diderita. Namun, terus tenggelam dalam kejengkelan tentunya membuat kita kemudian tidak pernah bangkit dari kemarahan. Luapan kekesalan justru membuat orang-orang di sekitar kita bisa menjauh dan membuat semakin kecil pula kemungkinan seseorang untuk memperoleh pertolongan dan belas kasih. Nah, rasa kecewa juga dialami oleh seorang yang sakit dan menanti di tepi kolam Bethesda. 38 tahun seseorang ini telah terbaring sakit, dan tentu saja ini bukan hal yang mudah untuk dijalani. Dan kekesalan pun bertambah gitu ya, ketika tidak ada seseorang pun yang bersedia untuk mendampingi dengan sabar dan menolongnya masuk ke dalam kolam. Kekecewaan yang berlangsung lama tentu membuat seseorang yang sakit ini pupus gitu ya harapannya. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, Tuhan Yesus justru menghampirinya. Namun pertanyaan Tuhan Yesus nampak unik begitu ya. Dia bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Di tengah penderitaan panjang yang dialami orang yang sedang sakit tersebut. Nah, ternyata pertanyaan tersebut berlanjut pada perintah Yesus kepadanya untuk mengangkat tilam dan berjalan, sekalipun hari itu adalah hari Sabat. Tuhan menggunakan cara pemulihan yang berbeda dengan yang pernah si sakit ini bayangkan. Syaratnya dia harus ikut kepada perintah Tuhan, juga berjanji agar ada pertobatan yang sungguh-sungguh dari dosa. Nah, pemulihan tentu menuntut kemauan kuat gitu ya dari seseorang untuk sembuh. Juga adanya perubahan sikap dan cara pandang dari orang tersebut. Sebagian dari diri kita pasti ada yang sudah begitu ya menderita sakit dalam kurun waktu yang lama. Ada yang mungkin berangsur pulih kondisinya, tapi mungkin juga ada yang masih berjuang untuk pulih. Bahkan mungkin ada beberapa yang memang perlu begitu ya bertahan dengan kondisi sakitnya karena vonis secara medis. Oleh karenanya, pemulihan atau kesembuhan tidak harus kemudian terjadi secara ragawi. Bisa saja yang dikehendakinya adalah pemulihan secara jiwa. Bagaimana kita memaknai kondisi hidup kita, kondisi kita memaknai dunia ini, dan bagaimana kita memaknai cara kerja Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kadangkala cara kerjanya pun tidak sama dengan apa yang kita bayangkan. Waktunya pun tidak tahu, ada yang tahu begitu ya, pastinya kapan. Tetapi yang dituntut dari setiap kita, yang diminta dari setiap kita adalah untuk menjalankan apapun yang Dia perintahkan. Tuhan perintahkan. Sembari terus berjuang untuk bisa pulih dan berjuang
untuk bisa bertahan dari dan dengan kondisi yang ada. Begini pertanyaannya, maukah setiap kita untuk pulih? Maukah setiap kita untuk sembuh? Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan apa yang bersama kita pelajari pada pagi hari ini dan menutupnya di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih jikalau di pagi hari ini Kau boleh ingatkan kami bahwa pemulihan, kesembuhan barangkali tidak selamanya tentang sesuatu yang ragawi, tapi bisa juga tentang jiwa, kondisi relasi kami, kondisi iman kami kepadamu, kondisi relasi kami dengan sesama kami. Ya Tuhan, kami secara khusus pada hari ini mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang berjuang untuk pulih dari kondisi sakit yang sudah diderita sejak lama. Bapa, tentu ini kondisi yang tidak mudah bagi saudara-saudari kami untuk menjalaninya, untuk melewatinya. Tapi ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah tinggal diam. Kami percaya bahwa Engkau membersamai mereka melalui setiap tenaga medis yang turut merawat, melalui setiap perhatian kepedulian yang boleh diberikan dari keluarga, sanak saudara, kerabat terdekat, maupun juga melalui setiap makanan, minuman, obat-obatan yang boleh dikonsumsi. Kiranya Tuhan, biarlah Bapa, kondisi yang tidak mudah ini boleh mereka benar-benar lewati, untuk mereka boleh memiliki semangat juang untuk bisa pulih kembali seperti sedia kala. Kami juga teringat bagi saudara-saudari kami yang mungkin juga menerima vonis secara medis dan perlu menanggung kondisi sakitnya seumur hidup. Tuhan, tentu ini juga merupakan kondisi yang tidak mudah untuk dilewati. Tapi ya Bapa, kami percaya Engkau adalah Allah yang turut juga menderita, merasakan derita manusia. Maka Tuhan, kami percaya bahwa Engkau juga turut akan merasakan apa yang menjadi penderitaan bagi saudara-saudari kami yang harus menanggung rasa sakit yang dideritanya. Maka Bapa, bersama-samalah terus dengan mereka, jangan tinggalkan mereka, dan biarlah mereka boleh tetap merasakan kasih-Mu, pemeliharaanmu, kekuatan dari Engkau, baik melalui setiap keluarga yang boleh hadir, sanak saudara yang boleh hadir, kerabat-kerabat terdekat yang boleh hadir dan menemani mereka. Kami ya Tuhan, terus nantiasa berdoa bagi setiap saudara-saudari kami ini ya Bapa, dalam pergumulan sakit yang dialami. Kiranya Tuhan, biarlah semua yang boleh dialami ini tidak turut melemahkan iman mereka, tapi dari hari ke hari boleh menjadi ruang bagi setiap mereka untuk belajar memaknai kehidupan yang sudah Tuhan berikan, apa yang Kau kehendaki bagi kehidupan mereka, dan apa yang boleh mereka bagikan bagi sesama mereka melalui kondisi yang boleh ada dan boleh dialami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Jika sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, tolong kiranya sertai dan bimbing kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.